Rekaman yang tidak seharusnya ada. Lara Pradnya tidak pernah menyangka karirnya sebagai peneliti vokal kuno akan membawanya pada malam yang membelah hidupnya menjadi dua bagian. Hari itu ia menerima laporan dari warga desa Sukmojati tentang suara lirih yang kerap terdengar dari dalam Goa Watu Lumpang. Suara itu bukan sekadar gema alam. Mereka berkata itu seperti seseorang sedang membaca mantra yang tidak dikenal, seolah dari zaman yang sudah hilang. Lara yang sedang mengerjakan riset untuk kanal YouTube-nya langsung terpancing. Selama bertahun-tahun ia memburu fenomena akustik aneh dari berbagai daerah, tetapi baru kali ini warga memohon padanya agar jangan mendekat karena suara itu dianggap sebagai pertanda bangkitnya sosok yang tidak boleh dipanggil. Nama itu hanya berani mereka bisikkan Sabdo Palon. Meski merinding, Lara tetap berangkat. Ia membawa perekam suara sensitif miliknya, alat yang bisa menangkap frekuensi yang biasanya tidak tertangkap telinga manusia. Ia ditemani Mahesa Wulung, seorang ahli ritual Jawa kuno yang pernah membantunya pada kasus rekaman suara dari makam kuno di Banyuwangi. Mahesa sejak awal sudah menunjukkan kegelisahan. Menurutnya Goa Watu Lumpang bukan tempat biasa. Goa itu konon menjadi titik silang antara dunia manusia dan penjaga alam leluhur. Ada kisah lama bahwa siapapun yang mendengar suara dari goa itu pada malam bulan separuh akan kehilangan arah realitas. Begitu mereka memasuki mulut goa, udara berubah drastis. Dinginnya bukan seperti dingin alam. Lebih seperti dingin yang berasal dari kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Langkah mereka bergema panjang meski goa itu seharusnya tidak terlalu besar. Lara menyiapkan perekam dan menekan tombol. Ia menunggu. Awalnya hanya keheningan. Namun beberapa menit kemudian terdengar seperti tarikan napas panjang. Lalu suara itu muncul. Bukan suara pria, bukan suara wanita, melainkan seperti suara 1000 orang berbicara serempak. Ritmenya teratur. Mirip tembang kuno tetapi intonasinya berubah-ubah seolah membentuk perintah. Lara menatap Mahesa. Wajah pria itu memucat. Mahesa berbisik bahwa mantra itu tidak boleh didengar utuh. Ia mengenal sedikit bagiannya. Mantra itu adalah panggilan untuk membuka gerbang komunikasi dengan penjaga tak kasat mata. Nama yang hanya hidup dalam bayang-bayang sejarah Sabdo Palon. Lara yang biasanya tenang mendadak merasa perekamnya menjadi berat. Ia melihat indikator gelombang di layar bergetar liar, melebihi batas normal. Seakan suara itu tidak berasal dari ruang fisik. Ketika suara itu mencapai puncaknya, lorong goa seperti berdenyut. Batu-batu di dinding memancarkan pantulan cahaya samar hijau. Tiba-tiba suara itu berhenti. Keheningan jadi lebih menakutkan daripada suara tadi. Lara memutar ulang rekaman melalui headset untuk memastikan. Namun ketika ia memutarnya, suaranya berubah. Kini terdengar jelas seperti seseorang memanggil namanya. Tidak hanya namanya, tetapi juga mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kalimat itu berdengung pelan tetapi pasti. Kalimat yang tidak mungkin diucapkan oleh siapapun di sekitar mereka. Kalimat yang terasa seperti dari masa jauh sebelum peradaban. Kalimat yang menjadi awal dari teror panjang yang akan menghancurkan batas antara legenda dan kenyataan. Kalimat itu berbunyi, Lara Pradnya, kau telah membuka pintu yang seharusnya tidak kau sentuh. Peringatan dari Mahesa Wulung. Keluar dari Goa Watu Lumpang, langkah Lara tidak stabil. Suara panggilan itu masih bergema di kepalanya, seolah goa tadi bukan tempat fisik melainkan tenggorokan makhluk purba yang bernafas pelan menunggu kewaspadaan para manusia lengah. Mahesa berjalan cepat, lebih cepat dari biasanya. Ia bahkan tidak menoleh ketika Lara memanggilnya. Saat mereka tiba di halaman kecil yang dipenuhi lumut, Mahesa menghentikan langkah mendadak. Dengan suara serak ia berkata ini bukan riset biasa. Lara sudah terikat. Suara itu tidak memanggil seseorang secara acak. Suara itu memilih. Lara yang masih pucat berusaha mengalihkan rasa takutnya dengan logika. Menurutnya suara itu mungkin gema dari teknik vokal kuno atau fenomena akustik yang belum dipahami. Namun Mahesa membalasnya dengan tatapan yang membuat debat mereka terhenti. Mahesa mengatakan ia mengenali sebagian mantra tadi. Bukan dari buku atau naskah, tetapi dari gurunya yang sudah meninggal belasan tahun lalu. Gurunya pernah memperingatkan bahwa suatu hari akan ada suara liar yang bangkit dari tempat-tempat tertutup. Suara itu adalah sinyal dari penjaga lama yang dulu tidak pernah mati. Ia hanya beristirahat.
Dan manusia yang mendengarnya pada frekuensi tertentu akan mengalami keterikatan batin. Lara tidak suka cara Mahesa berbicara seakan takdirnya sudah diputuskan. Namun ketika ia melihat rekaman mentah di alatnya, layar seperti memancarkan pola yang tidak ditemukan pada rekaman suara normal. Bentuk gelombangnya tampak seperti simbol bertumpuk. Simbol ini mirip ukiran kuno yang pernah ia lihat di perpustakaan kecil Candi Sukuh. Itu bukan kebetulan. Mahesa berkata simbol itu dalam tradisi tua disebut tanda panggilan balik. Panggilan untuk seseorang yang terpilih membuka gerbang komunikasi. Dan jika nama seseorang disebut seperti yang terjadi pada Lara, artinya ia sudah menjadi bagian dari jalur itu. Di tepi hutan, angin berputar aneh. Seakan ada ruang kosong yang baru saja dilewati sesuatu. Mahesa meminta Lara mematikan dulu perekam dan jangan memutar ulang rekaman itu sampai ia menyiapkan perlindungan. Ia mengeluarkan beberapa benda kecil dari tasnya. Kain merah pudar, sejumput bunga kenanga kering, dan botol kecil berisi cairan yang baunya menyengat. Ia berkata benda itu adalah perlindungan dasar untuk menutup jalur suara yang bisa menembus pikiran. Namun setelah ritual kecil dilakukan, Mahesa malah terlihat semakin gelisah. Ia berkata perlindungan itu tidak bekerja sepenuhnya. Suara dari goa tadi bukan sekadar panggilan. Itu adalah pesan langsung yang mengarah pada Lara. Dan pesan seperti itu biasanya hanya muncul ketika penjaga lama hendak membangunkan sesuatu yang terkunci. Mahesa menyebut nama Sabdo Palon dengan ragu, seakan menyebutnya akan membuat tanah di bawah mereka terbelah. Lara tersentak. Ia tahu nama itu dari dongeng dan kisah baur sejarah. Namun dalam wacana penelitian spiritual Jawa, nama itu adalah legenda yang kabarnya diikuti oleh sumpah yang belum selesai. Sumpah untuk kembali ketika Nusantara berada pada persimpangan besar. Lara ingin menganggap semua ini berlebihan, tetapi rasa dingin yang masih merayap di tulang belakangnya tidak bohong. Suara itu memanggilnya. Dengan cara yang mustahil dijelaskan secara ilmiah, Mahesa lalu memaksanya untuk kembali ke desa sebelum gelap turun. Ia berkata malam adalah waktu di mana suara-suara seperti tadi bertambah kuat. Dan jika Lara mendengarnya lagi tanpa perlindungan penuh, ia bisa jatuh dalam kondisi yang tidak bisa dikeluarkan oleh manusia biasa. Saat mereka menuju desa Sukmojati, Lara tidak bisa berhenti menatap layar perekam yang kini mati. Ia tahu perjalanan ini baru saja berubah. Apapun yang menantinya di belakang suara itu sudah bergerak mengikuti jejaknya. Dan tidak ada jalan kembali selain menuntaskan apa yang sudah ia buka. Desa yang tidak mau mengingat. Desa Sukmojati terlihat biasa saja dari kejauhan. Rumah-rumah kayu berdiri berdekatan, asap dapur mengepul, dan suara ayam bercampur dengan angin sore. Tetapi ketika Lara melangkah masuk, ia merasakan sesuatu yang tidak sinkron. Udara terasa padat, seolah desa ini menahan napas sejak lama. Warga yang melihat mereka tidak tersenyum, hanya mengamatinya dengan campuran kecemasan dan keheranan. Beberapa menutup pintu perlahan setelah mengenali Mahesa. Lara semakin curiga. Ketika mereka memasuki rumah kayu milik juru kunci tua bernama Mbah Sangkala, situasinya makin jelas. Juru kunci itu langsung berdiri terpincang-pincang dan memandang Lara seakan ia memandang seseorang yang membawa masalah besar. Ia berkata suara dari goa bukan berita baru. Desa ini sebenarnya sudah mendengarnya sejak 3 bulan lalu, namun mereka sepakat untuk diam agar tidak menarik perhatian luar. Suara itu adalah pertanda sesuatu sedang bergerak di kedalaman bumi. Sesuatu yang sudah berjanji akan kembali ketika manusia lupa pada tata alam. Mbah Sangkala awalnya tidak mau menceritakan detail, tetapi ketika ia mendengar nama Lara disebut oleh suara goa, wajahnya berubah. Ia berkata fenomena itu pernah tertulis dalam naskah kuno yang hilang di masa penjajahan. Naskah itu menyebut tentang seorang pembawa suara yang akan dipanggil secara langsung untuk membuka jalur. Jalur itu mengarah pada kesadaran tertua yang menjaga keseimbangan alam Nusantara. Dalam naskah itu tidak disebutkan nama, tetapi disebutkan ciri-cirinya. Pembawa suara itu adalah seseorang yang dapat menangkap frekuensi yang tidak bisa didengar manusia biasa. Lara hanya bisa menelan ludah ketika mendengar itu. Mahesa menatap Lara dengan perasaan campur aduk antara khawatir dan pasrah. Mbah Sangkala melanjutkan bahwa desa ini pernah menjadi tempat pelarian para penjaga ilmu yang tersisa setelah keruntuhan kerajaan. Mereka membawa sumpah dan ritual yang tidak boleh dibangunkan lagi.
Salah satunya adalah ritual pemanggilan suara leluhur. Jika suara dari goa kembali terdengar, itu artinya pintu antara alam manusia dan dimensi penjaga mulai tipis. Dan jika suara itu menyebut nama seseorang, berarti orang itu sudah terhubung. Lara mencoba bertahan dengan logikanya yang tersisa. Ia bertanya apakah ada bukti fisik atau catatan jelas. Namun Mbah Sangkala hanya tersenyum miris. Ia menunjuk lemari tua yang berisi gulungan kertas yang sudah menguning. Gulungan itu tidak lengkap tetapi cukup menunjukkan diagram pola gelombang suara yang mirip dengan pola di perekam Lara. Ini membuat dadanya sesak. Ia ingin menolak, tetapi bukti itu terlalu akurat. Warga desa berkumpul di luar rumah. Mereka berbisik tentang tanda-tanda yang mulai muncul. Mereka melihat burung-burung gagak beterbangan berputar di sekitar goa sejak pagi. Mereka mendengar gemeretak tanah di tengah malam. Mereka merasakan hawa asing setiap kali melintas dekat hutan. Bagi mereka semua ini hanya mengarah pada satu hal. Kembalinya sosok yang namanya hanya disebut ketika situasi berada pada puncak kegelapan. Mbah Sangkala akhirnya berkata hal yang membuat perut Lara terasa mual. Ia berkata suara itu bukan pesan sembarang. Itu undangan. Undangan untuk Lara membuka sesuatu yang tertinggal sejak masa akhir Majapahit. Undangan dari Sabdo Palon. Lara mencoba menolak kenyataan itu, tetapi ketika malam mulai turun dan angin desa membawa suara lirih yang tidak jelas arah datangnya, ia mulai sadar satu hal. Desa ini tidak mau mengingat masa lalunya karena mereka tahu masa lalu itu bisa bangkit kapan saja. Dan malam ini, masa lalu itu mulai mengetuk pintu. Suara kedua yang muncul di tengah malam. Malam pertama di desa Sukmojati berjalan seperti waktu yang enggan bergerak. Lara menumpang tidur di rumah bambu kosong yang disediakan warga. Mahesa berjaga di luar, duduk sambil memegang benda-benda ritual. Ia tahu sesuatu mungkin datang. Udara terlalu sunyi untuk malam desa. Hewan malam tidak bersuara. Bahkan angin seperti menahan diri. Ketika jarum jam melewati tengah malam, Lara terbangun oleh getaran halus dari perekam suara yang ia letakkan di samping bantal. Ia tidak menyalakannya, tetapi lampu indikator berkedip seolah ada sinyal masuk. Ia duduk perlahan, jantungnya berdebar keras. Dinding rumah bergeser seolah ada tangan raksasa yang menekannya dari luar. Suara retakan halus terdengar dari atap. Lara mengambil perekam itu dan mencoba menstabilkan napas. Detik berikutnya suara itu datang. Suara berbeda dari yang pertama. Suara yang lebih terarah. Tidak lagi seperti gema dari 1000 mulut. Suara ini terdengar seperti seseorang berdiri di luar pintu dan berbisik melalui celah kayu. Bisikan itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa diabaikan. Tidak bisa ditutupi oleh logika atau ketegasan hati. Suara itu memanggil. Bukan memanggil nama. Kali ini suara itu memerintah. Ia berkata buka pintu. Lara membeku. Suara itu terdengar dekat, tetapi ketika ia melihat jendela, tidak ada siapapun. Gelombang diperekam naik turun dengan pola yang tidak stabil. Mahesa mengetuk pintu keras dari luar dan memanggil namanya. Lara tidak bisa membalas. Suara kedua itu memenuhi kepalanya seperti kabut panas. Pintu bambu bergetar seperti dilanda angin besar. Namun di luar udara justru diam. Mahesa menerobos masuk. Ekspresinya campuran marah dan takut. Ia langsung menarik perekam dari tangan Lara dan meletakkannya di lantai. Lalu ia melakukan ritual kecil sambil komat kamit mengucap mantra pelindung. Dalam hitungan detik suara itu mereda. Namun pola gelombangnya masih terlihat di layar perekam seperti garis hidup yang tidak ingin mati. Mahesa berkata suara itu bukan panggilan biasa. Suara itu sedang menguji. Suara itu ingin tahu seberapa siap Lara menerima kontak langsung. Lara gemetar. Ia bertanya apa maksudnya. Mahesa tidak menjawab langsung. Ia berkata suara kedua itu mirip dengan salah satu mantra pemanggil yang dulu konon dipakai untuk berkomunikasi dengan Sabdo Palon. Jika suara itu sampai meminta seseorang membuka pintu, itu berarti makhluk yang mengirim suara sedang mencoba memasuki ruang fisik. Dan jika seseorang membukakan pintu pada saat itu, ia membuka lebih dari sekadar ruang. Ia membuka jalur bagi sesuatu untuk mengikat dirinya. Lara merasa ada keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tidak membuka pintu tadi, tetapi ia tahu jika Mahesa terlambat beberapa detik saja, ia mungkin sudah kehilangan kendali.
Mahesa berkata suara itu tahu nama Lara. Sekarang suara itu ingin tahu wajah dalam dirinya. Jika suara itu muncul lagi, mungkin bentuknya akan lebih jelas. Ketika fajar menyingsing, Mbah Sangkala datang terburu-buru. Ia berkata banyak warga melihat cahaya samar keluar dari mulut goa Watu Lumpang malam tadi. Cahaya yang tampak seperti garis panjang yang membelah gelap hutan. Cahaya itu selalu menjadi pertanda bahwa jalur sudah terbuka. Lara sadar ia tidak sedang mengejar misteri untuk konten YouTube lagi. Ia sedang dikejar sesuatu yang ingin menemuinya. Dan suara kedua tadi hanya langkah awal. Ritual yang dipaksa bangkit lagi. Desa Sukmojati mulai terasa seperti tempat yang berdiri di dua dunia. Di satu sisi terlihat seperti desa biasa, tetapi di sisi lain setiap sudutnya membawa getaran yang tidak bisa diabaikan. Pagi itu Mbah Sangkala memanggil Lara dan Mahesa ke rumahnya. Di sana sudah berkumpul beberapa tetua yang wajahnya penuh ketegangan. Mereka membawa kotak kayu besar yang dilapisi kain hitam. Kotak itu tidak pernah dibuka selama puluhan tahun. Menurut tetua, kotak itu hanya boleh dibuka ketika ancaman besar datang dari arah yang disebut tanah tersembunyi. Tanah itu bukan wilayah fisik, tetapi ruang di mana penjaga lama berada. Dalam kotak itu tersimpan perlengkapan ritual yang dulu dipakai generasi pertama penjaga desa untuk menutup jalur suara dari goa. Mereka menyebut ritual itu sebagai penutup sabda. Ritual ini dilarang dilakukan sejak masa kolonial karena dianggap terlalu berbahaya. Jika dilakukan tanpa orang yang tepat, ritual itu bisa membuat jalur justru terbuka lebih lebar. Tetua desa percaya bahwa kembalinya suara itu berarti seseorang harus menjalankan ritual itu lagi. Dan orang itu adalah Lara. Tidak ada yang mau melakukannya karena hanya orang yang dipanggil suara yang bisa menutup kembali jalurnya. Mahesa langsung menolak. Ia berkata Lara tidak siap secara batin. Namun para tetua berkeras. Mereka berkata jika jalur tidak ditutup dalam waktu dekat, suara itu akan tumbuh menjadi wujud. Wujud itu bukan makhluk biasa. Wujud itu adalah penjaga lama yang membawa sumpah yang belum selesai sejak masa runtuhnya kerajaan. Lara ingin kabur, tetapi ketika ia membuka rekaman terakhir di perekamnya, suaranya berubah lagi. Kali ini suara itu bukan panggilan atau perintah. Suara itu seperti menyampaikan pesan. Pesannya samar tetapi cukup jelas untuk membuat tubuhnya seakan membeku. Pesan itu mengatakan ia terpilih bukan karena kebetulan. Ia terpilih karena garis keturunan yang lama tersembunyi. Keturunan itu terkait dengan salah satu pengawal Sabdo Palon di masa lampau. Ini membuat segalanya runtuh dalam pikirannya. Selama ini keluarganya hidup sederhana, tanpa cerita sejarah yang mencolok. Tetapi jika ini benar, berarti suaranya menyentuh sesuatu yang tidak pernah ia ketahui. Ritual penutup sabda akhirnya dibuka. Kotak kayu itu berisi topeng kayu, seutas tali benang kasar, dan mangkuk batu. Tidak banyak, tetapi benda-benda itu memiliki energi yang terasa pekat. Mbah Sangkala menjelaskan bahwa ritual membutuhkan pembawa suara, penuntun, dan penjaga pintu. Lara menjadi pembawa suara. Mahesa menjadi penuntun. Dan para tetua menjadi penjaga pintu. Ritual akan dilakukan malam nanti di mulut goa. Tepat saat bulan memasuki fase perut cembung. Pada saat itu lapisan antara suara dan wujud menjadi paling tipis. Lara harus mengucapkan kembali mantra dari rekaman untuk menutup jalur. Namun ia akan mendengar versi asli dari suara itu yang mungkin tidak sama. Jika ia salah mengucapkannya, jalur tidak akan tertutup dan suara itu akan semakin dekat. Ketika malam mulai turun, desa menjadi senyap. Udara dingin membawa aroma tanah basah yang tidak wajar. Lara merasa tubuhnya ringan tetapi pikirannya terpecah. Ia bukan hanya takut, tetapi juga merasakan tarikan halus yang memanggilnya ke goa. Tarikan itu seperti tali yang membelit pergelangan jiwanya. Tetua desa membakar dupa dan membentuk lingkaran. Mahesa menggenggam tangan Lara dan memintanya untuk tetap sadar. Ia berkata jika suara itu datang terlalu cepat, ia harus memutus kontak. Namun Lara tahu suara itu sudah menunggunya. Ritual dimulai. Dan goa itu membuka denyut napasnya lagi. Rekaman yang mengubah perilaku Lara. Setelah malam ritual itu, ada sesuatu yang berubah pada Lara. Tidak drastis, tetapi cukup jelas. Ia mulai berbicara lebih pelan.
Mendadak ia sering berhenti di tengah kalimat seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar bagi orang lain. Mahesa memperhatikan perubahan itu dengan ketegangan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Menurutnya suara dari goa tidak sepenuhnya tertutup. Lara mungkin terpapar frekuensi yang tidak seharusnya diakses manusia. Ritual tadi malam memang tidak berjalan sempurna. Pada pertengahan mantra, suara asli dari goa muncul dan mengguncang lingkaran ritual. Para tetua hampir kehilangan fokus. Dupa padam tertiup angin yang muncul tanpa arah. Meskipun Lara berhasil mengucapkan bagian penutup, ada jeda kecil pada suku kata terakhir yang membuat Mahesa khawatir. Jeda itu bisa menjadi celah. Celah itu bisa menjadi jembatan yang memperbolehkan suara itu bertahan dalam pikiran Lara. Pagi ini Mahesa menemukan Lara duduk menghadap hutan tanpa berkedip. Ia memanggilnya tetapi Lara tidak menjawab. Ketika ia mendekat, Lara berbisik bahwa ia bisa mendengar suara ketiga. Suara itu berbeda dari dua sebelumnya. Suara ini halus. Suara ini hampir tidak berwujud. Suara ini bersifat seperti bisikan dari dalam darahnya sendiri. Suara itu tidak mengajak, tidak memerintah. Suara itu hanya menyampaikan pesan yang singkat. Pesan yang membuat Mahesa merinding. Suara itu berkata, "Aku mendekat." Mahesa panik. Ia memanggil Embah Sangkala dan para tetua. Mereka berkumpul dan sepakat bahwa Lara tidak boleh dibiarkan sendiri. Mereka juga menyadari bahwa suara yang mendekat bukan suara biasa. Jika ini adalah suara asli Sabdo Palon, maka jalur tidak cukup ditutup. Jalur harus diikat. Ikatan itu membutuhkan ritual kedua. Ritual yang sudah tidak dilakukan selama ratusan tahun. Ritual itu membutuhkan keberanian pembawa suara untuk menghadap langsung pada asal suara tanpa terperangkap. Sesuatu yang hampir tidak pernah berhasil. Lara yang mendengar diskusi itu tiba-tiba berdiri. Ia berkata ia ingin kembali ke goa. Mahesa menahan lengannya dengan keras. Namun Lara menatapnya dengan mata yang seperti menyimpan kedalaman lain. Ia berkata suara itu bukan ancaman. Suara itu memilihnya karena ia memiliki sesuatu yang harus dikembalikan. Ia tidak tahu apa, tetapi ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang sejak berbicara dengan suara itu. Para tetua makin takut. Menurut mereka orang yang sudah terikat suara biasanya akan kehilangan sebagian diri. Namun Lara tampak masih sadar. Hanya sedikit bingung. Atau mungkin ia sudah berada di batas antara kesadaran manusia dan panggilan leluhur. Malam itu Lara kembali memeriksa rekamannya. Ketika ia memutar bagian terakhir, gelombangnya berubah lagi. Kali ini muncul pola mirip bentuk wajah abstrak. Bukan wajah manusia, tetapi wajah yang seakan tersusun dari garis-garis suara. Mahesa memaksa Lara berhenti memutarnya. Ia berkata rekaman itu bukan lagi sekadar data. Itu menjadi jembatan. Tetapi Lara bersikeras. Ia berkata ia harus tahu apa yang suara itu inginkan. Karena jika ia mengabaikannya, suara itu akan semakin keras. Dan semakin keras, semakin dekat wujudnya. Mahesa akhirnya menyerah. Ia tahu Lara tidak akan tenang sebelum memahami apa yang mengikuti dirinya. Tetapi ia juga tahu jalan yang dipilih Lara adalah jalan yang bisa membawanya ke batas yang tidak bisa ditarik kembali. Malam semakin pekat. Dan suara itu mendekat dengan langkah yang tidak bersuara. Goa Watu Lumpang membuka mulutnya. Pagi berikutnya langit di atas desa Sukmojati tampak seperti mendung yang dipaksa menahan hujan. Matahari tertutup kabut tebal. Burung-burung menghilang. Udara mengandung rasa besi yang membuat tenggorokan gatal. Tanda-tanda itu membuat warga desa berkumpul di balai kecil dengan wajah penuh kecemasan. Semua membicarakan satu hal. Goa Watu Lumpang mulai mengeluarkan suara yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Suara seperti batu retak dari dalam perut bumi. Mahesa memutuskan mereka harus menuju goa sebelum suara itu menjadi terlalu kuat. Lara, meski masih terlihat lemah, bersikeras ikut. Ia berkata ia sudah terhubung. Jika ia tidak datang, suara itu akan menjemputnya sendiri. Mahesa tahu itu benar. Mereka berangkat ditemani dua tetua yang membawa perlengkapan ritual tambahan. Saat mereka mendekati hutan, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin. Tanah terasa bergetar lembut di setiap langkah. Pohon-pohon besar tampak seperti membungkuk, seakan menghindari sesuatu yang tak terlihat.
Ketika mereka sampai di depan mulut goa, batu-batu besar di sekitarnya menunjukkan retakan kecil yang tidak ada sebelumnya. Seakan goa itu hendak melepas kulitnya. Dari dalam goa terdengar suara panjang seperti tarikan napas dalam. Namun kali ini bukan hanya suara. Ada cahaya tipis berwarna biru pucat yang merembes dari celah dalam goa. Cahaya itu bukan cahaya alami. Cahaya itu bergerak pelan seperti kabut hidup. Mahesa segera menaburkan serbuk pelindung di sekitar mulut goa. Tetua memukul lesung kecil sebagai penanda dimulainya ritual penjagaan. Lara berdiri tepat di depan mulut goa. Ia merasa dadanya bergetar. Suara itu muncul lagi, tetapi lebih dekat, lebih jernih, lebih terarah. Suara itu memanggil namanya dengan lembut. Terlalu lembut untuk ukuran suara misterius. Lara menutup mata dan mendengar dengan penuh. Mahesa memanggilnya tetapi Lara sudah mulai melangkah perlahan ke dalam goa. Tetua desa menahan Mahesa dari mengejarnya. Mereka berkata pembawa suara harus masuk terlebih dahulu. Jika penuntun mendahului, ritme jalur bisa pecah dan membuat wujud suara berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Lara memasuki goa. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Setiap langkah membawa gema pelan seperti langkah seseorang yang mengikuti dari belakang. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Dinding goa dipenuhi garis-garis samar yang tampak seperti tulisan kuno tetapi bergerak pelan seperti hidup. Lara menyentuh salah satunya. Seketika dinding goa bergetar dan suara itu menjadi jauh lebih jelas. Suara itu berkata, "Aku sudah menunggu lama." Lara menelan ludah. Ia bertanya siapa yang berbicara. Suara itu menjawab dengan tenang. Ia adalah penjaga sumpah. Ia adalah suara yang ditinggalkan oleh sosok yang pernah berjalan bersama raja terakhir. Ia adalah gema yang tersisa dari Sabdo Palon. Lara merasakan tubuhnya ringan seolah hampir terangkat. Suara itu melanjutkan bahwa jalur yang selama ini tertutup bukan seharusnya ditutup. Jalur itu harus terbuka agar pesan terakhir bisa disampaikan. Pesan itu bukan ancaman. Pesan itu adalah peringatan untuk zaman modern yang mulai melupakan tanahnya sendiri. Tiba-tiba langit di luar goa menggelegar. Tetua berteriak memanggil Lara agar keluar. Namun suara dari dalam goa menahannya. Cahaya biru berubah menjadi cahaya emas yang berputar. Batu-batu bergetar seakan-akan runtuh. Mahesa akhirnya menerobos masuk dan menarik Lara keluar tepat sebelum dinding goa mengeluarkan dentuman kuat. Mulut goa seakan melebar. Bukan secara fisik, tetapi secara energi. Lara tahu satu hal ketika debu beterbangan dan suara itu hilang. Goa itu belum selesai. Goa itu baru saja membuka mulutnya. Dan sesuatu di dalamnya ingin keluar. Sabdo Palon menjawab. Warga desa berhamburan keluar rumah ketika langit berubah menjadi warna coklat kehitaman. Petir melintas tanpa suara. Angin berputar di tengah lapangan desa membentuk pusaran kecil yang membuat jerami beterbangan. Para tetua berkumpul di sekitar Lara dan Mahesa, wajah mereka pucat karena tahu apa yang terjadi. Goa Watu Lumpang sudah memulai proses pembukaan kedua. Proses ini hanya terjadi ketika suara dari dalamnya menemukan pembawa yang tepat untuk menyampaikan pesan. Lara masih gemetar setelah ditarik keluar oleh Mahesa. Tetapi di balik rasa takut itu ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berhenti menatap ke arah goa. Ia berkata ia mendengar suara itu dengan sangat jelas. Suara itu tidak lagi samar. Suara itu sudah berwujud dalam bentuk komunikasi penuh. Mahesa memaksa Lara menjauh dari goa tetapi Lara berkata ia harus kembali. Ia harus menerima pesan itu atau goa akan terus terbuka sampai wujud suara keluar sepenuhnya. Tetua desa menggelar ritual besar. Mereka menancapkan 4 tonggak kayu di setiap sudut lapangan. Mereka menggambar simbol-simbol pelindung di tanah dengan arang hitam. Mereka meminta Lara berdiri di tengah lingkaran agar suara itu bisa disalurkan dengan aman. Ratusan tahun lalu ritual ini pernah dilakukan. Namun saat itu pembawa suara tidak kuat dan kehilangan kesadarannya selama 3 hari. Sekarang giliran Lara. Ketika ritual dimulai, angin berhenti seketika. Udara menjadi tebal seperti air. Cahaya dari langit meredup. Kemudian suara itu datang. Tidak seperti sebelumnya. Suara itu hadir seperti seseorang yang berdiri tepat di belakang telinga. Suaranya dalam, tidak tergesa, tetapi mengandung tekanan kekuatan yang tidak mungkin dimiliki makhluk biasa.
Suara itu berkata ini adalah waktu yang sudah dijanjikan. Waktu ketika manusia lupa pada dirinya sendiri. Waktu ketika tanah dilukai oleh tangan yang tidak mengerti arah. Suara itu mengatakan Sabdo Palon pernah bersumpah bahwa ia akan kembali ketika keseimbangan alam terganggu. Sumpah itu bukan ancaman, tetapi pengingat bahwa alam tidak bisa ditinggalkan begitu saja oleh manusia. Lara merasakan dadanya panas. Suara itu menggema dari dalam tubuhnya. Kata-kata itu mengalir seperti aliran air dari pegunungan purba. Suara itu berkata Sabdo Palon tidak kembali dalam wujud fisik. Ia kembali melalui suara. Suara itu menjadi peringatan bagi mereka yang mau mendengar. Dan Lara dipilih karena ia memiliki darah dari salah satu penjaga sumpah di masa Majapahit. Darah itu membuatnya mampu menerima pesan tanpa kehilangan dirinya. Lara berlutut. Tanah bergetar lembut. Suara itu menyampaikan pesan terakhir. Pesan yang sangat singkat tetapi terasa seperti membawa berat sejarah berabad-abad. Pesannya berkata lindungi tanahmu sebelum tanah itu menutup dirinya dari manusia. Begitu pesan selesai, cahaya dari goa memancar tinggi. Langit retak oleh kilatan emas yang menyebar ke segala arah. Suara itu mereda perlahan. Mahesa berlari menghampiri Lara yang hampir pingsan. Para tetua menutup ritual dengan cepat sebelum jalur suara terbuka lagi. Ketika semua kembali tenang, warga desa terdiam. Mereka tahu pesan itu bukan sekadar mitos. Mereka baru saja menyaksikan suara yang selama ini dianggap legenda. Suara Sabdo Palon telah menjawab. Dan jawabannya adalah peringatan. Kisah yang tidak boleh diunggah ke YouTube. Setelah semua kekacauan itu mereda, Lara ingin melakukan hal pertama yang muncul di pikirannya. Ia ingin memeriksa rekaman di perekam suaranya. Bagi seorang peneliti vokal kuno, rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa apa yang ia alami bukan halusinasi. Namun ketika ia menekan tombol putar, perekam itu tampak normal tetapi tidak mengeluarkan suara sama sekali. Gelombangnya tidak bergerak. File-file yang tadi jelas tersimpan kini menjadi kosong. Seolah ada seseorang yang menghapusnya dari dalam memori. Mahesa berkata itu hal yang biasa terjadi pada fenomena suara dimensi penjaga. Suara itu tidak ingin direkam. Suara itu ingin disampaikan kepada manusia, bukan direkam untuk tontonan. Jika seseorang mencoba mengabadikan suara itu secara teknis, rekamannya akan hilang atau berubah menjadi frekuensi yang tidak bisa dibaca. Lara tidak terima. Ia berkata bukti itu penting. Tetapi Mahesa memperingatkan bahwa mengunggah rekaman itu ke YouTube bisa membuat jalur yang sudah tertutup terbuka kembali. Ribuan orang mendengar suara itu secara tidak langsung bisa memberi tenaga baru pada jalur suara. Embah Sangkala datang dengan langkah berat. Ia berkata semua warga desa sepakat bahwa kisah ini tidak boleh dibawa ke dunia luar secara langsung. Jika dunia luar tahu, mereka akan datang dengan rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itu akan membuka kembali pintu yang sudah ditutup. Ia berkata Lara adalah satu-satunya pembawa suara yang berhasil bertahan dalam kontak penuh. Jika pintu dibuka lagi, tidak ada jaminan pembawa berikutnya bisa selamat. Lara menunduk. Ia mengerti. Tetapi ada rasa tidak nyaman dalam dirinya. Ia merasa suara itu masih ada di sudut pikirannya. Tidak mengganggu, tetapi mengawasi. Seakan memastikan ia tidak melanggar batas. Di perjalanan pulang dari desa, Lara memandang hutan dan gunung di kejauhan. Ia sadar sesuatu berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi memandang alam sebagai latar belakang. Ia merasakan hubungan halus yang tidak bisa dijelaskan. Suara dari goa telah menanamkan sesuatu. Entah itu amanat, ingatan, atau hanya gema dari masa lalu. Tetapi yang jelas, ia membawa pulang beban yang tidak dimiliki orang lain. Sesampainya di rumah, Lara mencoba menulis skrip untuk kontennya. Jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Ia ingin menceritakan semuanya. Tetapi ketika ia mulai menulis tentang suara itu, lampu di ruangannya berkedip. Perekamnya yang mati tiba-tiba menyala sebentar lalu padam. Lara merinding. Ia sadar pesan itu bukan untuk dunia luas. Pesan itu hanya untuk mereka yang mau menjaga tanahnya sendiri. Malam itu ia menutup laptop dan menyimpan perekamnya dalam laci yang dikunci. Ia tidak akan mengunggah kisah itu. Dunia tidak siap. Bahkan ia sendiri belum benar-benar siap. Namun satu hal ia tahu. Suara Sabdo Palon tidak pernah pergi.
Suara itu hanya menunggu waktu dan manusia yang mampu mendengarnya kembali. Dan Lara Pradnya adalah salah satu dari sedikit yang sudah terikat pada sumpah itu.